Selamat berhari Minggu, teman-teman. Di hari ini saya akan memprediksi berita yang sedang viral, yaitu Kaisang Pangarep dengan Nadia Arifta. Di mana Nadia Arifta ini namanya begitu mencuat setelah diketahui ada jalinan hubungan dengan Kaisang Pangarep. Namun hingga saat ini Kaisang masih belum memberi klarifikasi, belum memberi keterangan apakah benar mereka ini ada jalinan asmara. Jadi masih ngambang pemberitaannya. Sekalipun begitu, banyak yang memprediksi kalau mereka berdua ini ada sebuah hubungan. Apalagi ada berita-berita yang entah benar entah tidak yang mengatakan kalau Kaisang dengan Nadia Arifta ini akan menggelar lamaran setelah hari bulan puasa ya. Setelah bulan puasa akan menggelar lamaran. Namun hal ini sudah dibantah atau diberi klarifikasi oleh pihak keluarga Nadia Arifta kalau pihak keluarga tidak memberikan statement seperti itu di media apapun. Jadi masih ngambang pemberitaannya, entah yang benar siapa masih kurang tahu. Apalagi pemberitaan yang sekarang ini sudah begitu berkembang seperti bola liar, ditambah lagi ada seorang pengacara yang mengatakan kalau dia adalah paman Nadia Arifta, kemudian dikulik-kulik oleh netizen, ternyata pembenci Jokowi di dulu-dulunya. Demikian juga dengan Nadia Arifta, setelah dikulik-kulik oleh netizen, ternyata Nadia Arifta dulu juga harusnya Pak Jokowi. Menghadapi hal demikian, bagaimanakah sikap Kaisang saat ini? Kondisinya setelah mengetahui ternyata orang di kelilingnya, orang yang dekat dengannya ternyata adalah pembenci Pak Jokowi di beberapa tahun yang lalu. Yang namanya roda berputar, selalu ada perubahan ya guys. Siapa tahu kalau dulunya pembenci, sekarang penyayang. Karena kita akan tahu dulunya Nadia ini sudah membuli atau mengata-ngatain Pak Jokowi, kemudian sekarang ini bekerja di pekerjaannya anaknya Pak Jokowi. Dan apakah seiring waktu Nadia ini ada perubahan menjadi membenci menjadi penyayang? Kita juga nggak tahu ya. Yang namanya roda selalu berputar, selalu ada perubahan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Harus bijak-bijak bermedia sosial sehingga tidak menjadi pisau bermata tajam di suatu hari nanti, seperti nasibnya Nadia Arifta ini. Dulunya membenci Pak Jokowi, menguploadnya di media sosial, kemudian sekarang dikulik, dan bagaimanapun itu juga akan mempengaruhi hubungan Kaisang dengan Nadia Arifta. Baiklah, ini saya kojok dulu bagaimanakah kondisinya Kaisang sekarang ini setelah mengetahui kalau Nadia ini ternyata dulunya adalah harusnya Pak Jokowi. Ini saya pojok dulu dengan kartu yang ini dulu. Apakah ada perubahan-perubahan ataukah masih seperti sedia kala perasaannya pada Nadia ataukah bagaimana ya? Kita lihat dulu aja ya. Satu. Maaf kebalik ya. Infil guys, dilambangkan peti mati ini. Atau hubungannya sudah mengalami kurang bagus ya kedekatannya dengan Nadia dikarenakan mengetahui pemberitaan seperti itu. Tapi kita lihat kartu di sampingnya dulu ya. Tuh. Ada pertengkaran ya. Kartu yang ketiga, ada pihak lain bermain di sini atau pandangan yang lainnya, bisa saja seperti itu artinya. Kebingungan, jalan bercabang dua. Kartu yang kelima, bintang di tengah malam. Jadi seperti ini artinya. Ada peti mati yang artinya kondisi hubungan yang bisa putus dikarenakan permasalahan ini. Riskan untuk putus ya. Kemudian di sini apalagi ada ini. Ini simbol pertengkaran yang hebat yang dilambangkan ini. Kemudian ini juga ada pihak-pihak ketiga masuk di dalam hubungan mereka berdua. Pihak ketiga ini bisa netizen yang ngompor-ngomporin, yang netizen yang kulik-kulik Nadia Arifta kehidupannya dulunya seperti apa, atau pandangan-pandangan netizen tentang hubungan mereka berdua. Atau adanya pihak-pihak lainnya yang memberi wejangan atau nasihat kepada Kaisang. Kemudian di sini akhirnya Kaisang menjadi bingung, bimbang. Saya harus bagaimana dengan hal ini?
ya. Namun kita tahu loh ya, Kaisang ini belum memberi klarifikasi tentang kedekatannya dengan Nadia Arifta. Apakah jadian, apakah hanya sebatas karyawannya, ataukah sebatas kedekatan biasa. Kita juga belum bisa memastikan karena Kaisang sendiri belum memberi klarifikasi tentang kedekatannya. Dan ini sekalipun begitu, Kaisang juga ada kebimbangan di dalam hubungannya dengan Nadia Arifta ini. Tapi di sini ada bintang di tengah malam, yang artinya kondisi bisa membaik kembali. Jadi untuk kondisi Kaisang saat ini menghadapi pemberitaan tentang Nadia Arifta, dia menghadapi sebuah kondisi yang kurang bagus. Bagaimanapun dia tentunya sudah tanya kepada Nadia Arifta, gimana ini, benar apa enggak kamu seperti itu ya, yang dilambangkan adanya serigala mencabik-cabik mangsanya ini, adanya sebuah beda pendapat, adanya sebuah pertengkaran, benturan dan lain sebagainya yang dilambangkan ini. Jadi dua kartu ini sudah bisa diartikan kalau hubungan mereka ini riskan sekali untuk putus, dikarenakan permasalahan-permasalahan yang mencuat di masyarakat saat ini yang sudah mengulik-ngulik masa lalu Nadia Arifta. Dan diketahui kalau Nadia Arifta adalah hatersnya Pak Jokowi, bapaknya Kaisang ya. Sangat riskan sekali. Kemudian di sini masuk juga orang ketiga. Orang ketiga ini bisa juga orang-orang yang sudah memberi masukan kepada Kaisang. Dan akhirnya Kaisang jadi bimbang, jadi bingung, saya harus bagaimana dengan semuanya ini. Namun pada akhirnya kondisi Kaisang membaik kembali. Setelah mengalami kebingungan ini, ya, setelah mengalami hal-hal yang membingungkan seperti ini, namun kondisi kejiwaan Kaisang, kondisi pikiran Kaisang menjadi baik kembali setelah hal-hal ini. Kemudian yang akan saya lihat, ada pesan apakah dari semesta untuk Kaisang ini untuk menghadapi hal-hal seperti ini, dua hal seperti ini, yaitu tentang Nadia Arifta ini. Ada pesan apakah ya? Ini saya ambil dari kartu satunya ya. Pesan apakah buat Kaisang untuk menghadapi hal-hal pelik semacam ini? Diamkah? Bergerakkah? Atau bagaimana? Saya koyok dulu. Harus tegas melangkah, ini ya yang dilambangkan raja dengan pedang. Sekalipun ketegasan itu sangat menyakitkan untuk pihak-pihak yang di sekitarnya. Harus tegas melangkah ya, jangan lemah lembut. Kemudian kartu yang kedua ini, tumbuh subur. Yang namanya permasalahan itu selalu ada di dalam kehidupan, tapi yang namanya hidup selalu berbuat, harus sabar untuk menumbuhkan sebuah kondisi yang lebih baik lagi ya. Bisa dilambangkan orang menyirami bunga, adanya suatu pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu perlu dipupuk, perlu disiram sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung instan. Jadi permasalahan yang dihadapi Kaisang ini harus berproses, tidak langsung bisa terselesaikan. Kartu yang ketiga, Kaisang harus segera memutuskan ini ya, yang dilambangkan menara putus. Sebuah keputusan, sekalipun keputusan itu terlalu akan cepat-cepat atau terlalu gegabah atau terlalu mendadak ya, yang dilambangkan menara putus ini, memutuskan sebuah hubungan. Kemudian kartu yang keempat, walaupun itu pilihan sulit ya, walaupun itu pilihan sulit untuk Kaisang. Kartu yang nomor 5, harus selalu mendengar kabar-kabar di luar sana, bagaimana kondisi, situasi dan lain sebagainya tentang Nadia Arifta. Jadi ini pesan untuk semesta seperti ini, bukan pesan saya loh ya, pesan semesta untuk Kaisang. Menghadapi permasalahan yang pelik sekarang ini, yang dimana Nadia Arifta merupakan harusnya Pak Jokowi di beberapa tahun yang lalu, ditambah lagi munculnya pengacara yang mengaku sebagai pamannya, ternyata setelah dikulik-kulik oleh netizen, ternyata orang ini dulu juga berseberangan dengan Pak Jokowi. Di sini sama semesta disarankan satu ini, Kaisang harus tegas melangkah, jangan diam saja dengan kondisi seperti ini ya, sehingga masalah ini tidak menjadi bola liar, dan sehingga masalah ini tidak menjadi bola liar dan menjadi konsumsi publik dengan pikiran-pikiran publik itu sendiri. Jadi
netizen berpikir begini-begini, membentuk opini sendiri-sendiri karena tidak ada kejelasan permasalahan ini, mencari-cari tahu sendiri, menyimpulkan sendiri, dan itu tentunya kurang bagus untuk Kaisang ya. Apalagi Kaisang ini adalah anak orang nomor 1. Jaga nama baik keluarga, jaga nama baik bapaknya, harusnya seperti itu. Jadi di sini disarankan harus tegas melangkah mengambil sebuah keputusan yang dilambangkan raja bawa pedang. Sekalipun ketegasan itu nanti mungkin menyakitkan seseorang, mungkin menyakitkan Nadia, tapi di sini disarankan harus tegas melangkah. Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini tidak bisa secara instan, harus bertahap, seperti dilambangkan wanita menyiram bunga. Bunga itu akan tumbuh sedikit demi sedikit dan akhirnya berbunga. Demikian juga untuk Kaisang, permasalahan ini tidak bisa segera selesai secara instan, tapi harus bertahap demi bertahap ya. Harus sabar mengatasinya. Kemudian di sini disarankan Kaisang untuk memutuskan Nadia Arifta yang dilambangkan menara putus ya. Sebuah kebijaksanaan, sebuah kejadian secara tiba-tiba yang dilambangkan ini. Tentunya ini akan menyakitkan untuk Nadia Arifta ya. Kemudian di sini Kaisang harus bisa fokus pada pikirannya, jangan terombang-ambing, jangan bingung sendiri ya. Karena di sini ada tonggak 2 sama seseorang laki-laki memegang burung, yang artinya adanya kebingungan di Kaisang, harus bagaimana di antara 2 keputusan ini, saya harus bagaimana. Disarankan cobalah untuk mendengar pesan-pesan yang berada di luaran sana yang dilambangkan ini. Jadi cobalah untuk melihat pesan-pesan, melihat pemberitaan di media sosial. Kalau ternyata Nadia ini dulunya harusnya bapaknya, kalau ternyata pamannya ini dulu juga harusnya bapaknya. Jadi cobalah berpikir-pikir untuk hal itu. Jadi disarankan oleh semesta untuk memutuskan hubungannya, sekalipun itu sangat menyakitkan untuk Nadia Arifta. Seperti itu ya. Jadi jangan bilang ini pesan saya, bukan. Saya cuma sekedar mencari tahu apa saja yang disarankan oleh semesta untuk Kaisang, apa saja yang harus dilakukan Kaisang ke depannya. Tapi semuanya ini tergantung Kaisang kembali. Yang namanya ini cuma sekedar masukan ya, cuma sekedar masukan untuk Kaisang. Tapi segala keputusan yang tergantung pada Kaisang, apakah memutuskan seperti ini, seperti saran-saran ini, ataukah hal yang lainnya. Semuanya tergantung pada Kaisang. Demikian saja teman-teman untuk Kaisang kondisinya saat ini menghadapi Nadia Arifta. Semoga saja baik Kaisang maupun Nadia mendapatkan jodoh yang terbaik. Kalaupun berjodoh ya segera disegerakan. Kalaupun tidak berjodoh ya semoga mendapatkan jodohnya yang terbaik untuk mereka berdua, dan sukses selalu untuk keduanya.